Sektor pertambangan di wilayah Kalimantan, khususnya Kutai Kartanegara, mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pengelolaan lahan tambang. Kondisi ini secara paralel menyebabkan peralihan tata guna lahan yang mulanya merupakan sektor agraris berubah menjadi ekstraktif pertambangan batu bara. Dalam realitanya, tidak semua proses penambangan batu bara berbasiskan wawasan lingkungan. Hal ini berimplikasi pada kerusakan lahan pasca tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh pihak penambangnya. Seperti yang terjadi di Kelurahan Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga, tidak hanya persoalan lingkungan yang ditinggalkan, namun juga masyarakat yang mulai kehilangan produktivitasnya karena penutupan aktivitas tambang. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari inovasi sosial yang dilakukan oleh tim CSR Pertamina EV Aset 5 Sanga-Sanga Field, dinamakan Program Pertanian Terpadu Sistem Inovasi Sosial Kelompok Setaria atau bisa disebut dengan program Tante Siska. Menariknya, inovasi sosial ini dilakukan dengan menyatukan 4 aspek kegiatan, yaitu peternakan, pemakaian pupuk organik, sektor pertanian, dan pengembangan. Melalui penyatuan 4 aspek tersebut, tim PEP Sanga-Sanga Field telah menerapkan strategi pengoptimalan produk turunan dan memanfaatkan limbah pertanian di setiap sektor agar ramah lingkungan dan bermuara pada implementasi ekonomi sirkuler. Secara konteks, Tante Siska merupakan inovasi yang berbasis pertanian dengan pengintegrasian beberapa aspek atau kegiatan pertanian sekaligus. Tentunya, inovasi ini memiliki potensi untuk diterapkan pada sektor-sektor yang beragam, tidak hanya pada sektor pertanian. Program Tante Siska dilakukan oleh PEP Sanga-Sanga dan kelompok tani Setaria di Desa Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Secara lebih detail, Tante Siska dilangsungkan di Jalan Mula Warman, RT 07, Kampung Sanga-Sanga, Desa Sarijaya, Kecamatan Sanga-Sanga, yang memanfaatkan lahan pekarangan milik Kepala Kelompok Tani Setaria. Untuk menelaah lebih lanjut, kesuksesan inovasi sosial Tante Siska akan menggunakan konsep difusi inovasi menurut teori Everett Rogers, mencakup 5 tahapan yaitu awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Program Tante Siska sendiri memiliki target segmen yang beragam, mulai dari petani lokal di Desa Sarijaya dan sekitarnya, konsumen yang mencari produk pertanian organik, perusahaan yang membutuhkan bahan baku pertanian berkualitas, serta pasar retail dan toko makanan kesehatan. Dengan demikian, proses difusi juga berlangsung pada segmen tersebut. Berikut merupakan penjelasan proses difusi yang dilakukan oleh innovator. Yang pertama adalah awareness. Petani lokal mengadakan sosialisasi di desa-desa melalui pertemuan komunitas, workshop, dan demonstrasi lapangan mengenai manfaat pertanian organik dan bagaimana program Tante Siska dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Untuk interest, petani lokal memberikan contoh kisah sukses dari petani yang sudah bergabung dalam program tersebut serta menginformasikan lebih lanjut mengenai dukungan pelatihan yang akan mereka terima. Adapun mengenai evaluation, yaitu bagi petani lokal menyediakan informasi detail tentang cost and benefit dalam keanggotaan Tante Siska serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi dengan petani lain yang telah berhasil menjalankan program ini. Untuk poin trial, bagi petani lokal mengadakan program uji coba kecil di mana petani bisa mencoba metode pertanian organik Tante Siska pada sebagian kecil bahan mereka dengan membimbingan intensif. Terakhir adalah mengenai adoption. Bagi petani lokal, setelah berhasil dalam uji coba, petani akan mengadopsi metode pertanian organik sepenuhnya dan menjadi bagian dari program Tante Siska secara berkelanjutan. Pengukuran transformasi terhadap inovasi sosial Tante Siska akan lebih sesuai apabila dilakukan dengan pendekatan organisasi approach. Merujuk pada Sinergiak Social Innovation 2013, pendekatan ini berfokus pada analisis pada tataran organisasi untuk memahami dan menilai inovasi sosial dengan menyoroti beberapa hal. Faktor pertama adalah tata kelola. Indikator yang diturunkan adalah struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, transparansi dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan manajemen. Faktor kedua adalah model bisnis untuk menjawab masalah sosial. Indikatornya adalah keberlanjutan finansial, nilai sosial yang dapat diciptakan, inovasi dan diversifikasi, keterlibatan pemangku kepentingan. Faktor ketiga adalah pengembangan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia. Indikator yang dapat diturunkan adalah pelatihan dan pengembangan, peningkatan keterampilan,
kemajuan dan keterampilan teknis dan manajerial anggota, serta kinerja dalam individual maupun tim. Faktor keempat adalah adaptasi indikator teknologi. Indikator yang diturunkannya adalah penggunaan teknologi baru, efisiensi operasional, pengukuran dampak teknologi, dan kompatibilitas teknologi. Faktor yang kelima adalah konteks regional atau lokal. Indikator yang diturunkan berupa kesesuaian dengan kondisi lokal, penerimaan dan partisipasi lokal, dampak terhadap komunikasi lokal. Kajian oleh Chris Wantriono pada tahun 2022 menunjukkan dampak Tante Siska pada sejumlah aspek yang dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu jumlah total kotoran sapi yang dimiliki oleh semua penduduk akan menghasilkan sekitar 3,4 juta kilogram dalam setahun. Minyak serai yang diproduksi dan dikemas dalam botol berukuran 5 ml dan kemudian dijual dengan harga 15.000 per botol dalam 1 tahun, penjualan minyak serai ini mampu mencapai omset sekitar 2-3 juta rupiah. Berikutnya adalah pendapatan kelompok juga mengalami peningkatan signifikan dan 180 juta pada tahun 2019 menjadi 255 juta rupiah pada tahun 2020. Adapun mengenai dampak sosial dan lingkungan, yaitu tanpa sengaja tumpukan sekam padi di RMU yang diduga oleh penduduk setempat menghambat aliran air telah terbengkalai tanpa pengenangan yang pasti. Selanjutnya, sebelum potensi pencemaran lingkungan terjadi dari pembakaran sekam padi yang diukur berdasarkan jumlah RMU di Kecamatan Sanga-Sanga dan kecamatan lainnya. Lebih lanjut, berdasarkan buangan emisi gas rumah kaca, ternyata Tante Siska juga turut berkontribusi terhadap penurunan emisi. Di samping itu, feses sapi yang sebelumnya dibiarkan begitu saja dengan potensi pencemaran udara oleh metana sebesar 0,45 GG per tahun berhasil dicegah dengan dimanfaatkannya sebagai pupuk. Terakhir, program Tante Siska berhasil meningkatkan luas lahan yang direvitalisasi dari 0,5 hektar pada tahun 2019 menjadi 1,55 hektar pada tahun 2020. Leverage dari inovasi sosial program Tante Siska dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pertama, kolaborasi dan kemitraan yang kuat antara berbagai stakeholder. Kedua, penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan kapasitas. Yang keempat adalah dukungan keuangan dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah stabilitas dari program Tante Siska itu sendiri. Semua faktor leverage tersebut akan menjadikan model inovasi sosial yang sukses dan berkelanjutan. Tante Siska harus membangun kemitraan dengan menjaring lebih banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, baik dinas terkait di kabupaten dan provinsi, sektor swasta, dan bahkan LSM. Pembagiannya adalah perluasan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ini menjadi indikator transformasi inovasi sosial. Berikutnya, adopsi teknologi yang sesuai dengan perkembangan pertanian terbaru. Selanjutnya, sebagai program yang bergerak di bidang pertanian, maka sudah semestinya Tante Siska berkontribusi terhadap kesinambungan dan berwawasan lingkungan. Berikutnya adalah menggunakan cara-cara kekinian dalam pemasaran produk hasil olahan Tante Siska. Ada begitu banyak channel dan strategi yang dapat digunakan, seperti optimalisasi media sosial, yaitu Instagram, TikTok, iklan, dan sebagainya. Terakhir, membuat rencana trial atau uji coba yang sesuai dengan karakteristik dan profil masing-masing segmen, sehingga segmen merasa yakin untuk mengadopsi program Tante Siska. Dengan tekad dan kerja keras yang kuat serta kolaborasi antar stakeholder, Tante Siska membawa perubahan positif yang membawa dampak jangka panjang bagi petani di kelompok Setaria. Program Tante Siska mampu meningkatkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara signifikan, sehingga menjadikan model inovasi sosial yang sukses dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Dadah!